Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariono, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Saya Steliso SE, Direktur Utama bersama keluarga besar Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Anggota Dewan Kota Manado Lili Binti, Wakil Ketua Komisi 3 dari Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar, merasa keberatan dan sangat rugikan oleh salah satu media yang menyatakan bahwa Lili Binti dikejar-kejar Kejaksaan Negeri Manado. Lili Binti saat ditemui di kediamannya yang terletak di wilayah Wonagun, Kota Manado, Lili menjelaskan bahwa media tersebut membuat pemberitaan yang sangat fatal terhadap anggota Dewan Kota Manado. Dan Lili mengatakan bahwa judul dan isi berita tidak sesuai, dan judul tersebut dituliskan dengan perkataan, Lili Binti dikejar-kejar di Manado. Berikut wawancaranya. Ya, saya mungkin hari ini diminta untuk mengklarifikasi dengan berita yang dimuat di salah satu media cetak dan online, dan juga sudah ditarik ke berita nasional. Saat ini saya melihat, karena jujur sebenarnya saya juga di berita ini saya tidak tahu. Akhirnya keluarga saya yang menelpon saya dan menanyakan, ada apa? Kok ada berita miring seperti ini? Akhirnya saya membaca berita, loh kok ada judul yang begitu tendensius kepada saya pribadi, mengatakan bahwa kejar Lili Binti. Memangnya ini yang jadi pertanyaan saya. Memangnya saya lari kemana? Karena kadang-kadang isi judul dan isi tidak sesuai. Jadi mungkin kalau orang hanya membaca judul, mereka berpikir bahwa saya sudah lari karena membawa dikatakan di situ judul korupsi. Memangnya apa arti korupsi? Korupsi berarti saya telah menyalahgunakan anggaran pemerintah, penyelewengan. Nah, tapi kenyataan saya di mana saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga di sini juga Pak Kajari sudah menjelaskan bahwa itu merupakan ada temuan dalam tahap penyidikan, temuan kelebihan pembayaran, tunjangan transportasi, dan tunjangan perumahan. Dan itu bukan dikategorikan sebagai korupsi, tapi dikatakan oleh Pak Kajari bahwa itu kelebihan pembayaran. Kenapa salah satu awak media menyatakan saya menerima dikatakan korupsi dan saya dikejar? Memangnya kita solari membawa lari uang negara? Jadi saya secara pribadi dan keluarga saya, orang tua, anak-anak saya merasa tersinggung. Apa sih yang menjadi pokok persoalan sampai dengan judul seperti itu? Saya bingung, apakah ada tendensius pribadi dengan editor atau siapapun, saya tidak tahu. Karena waktu saya ditelepon oleh salah satu wartawan media mengatakan, dan saya sudah menjelaskan, nanti kan saat ini kami dalam anggota DPRD 2014-2019 masih dalam tahap penyidikan, masih dalam proses. Jadi lebih baik ditanya langsung saja Pak Kajari sampai di mana proses penyidikannya. Sedangkan juga Pak Kajari kemarin juga saya membaca beliau mengatakan bahwa sudah ada 6 orang pengembalian sejumlah 400 juta, dan beliau juga tidak menyebutkan nama ataupun inisial. Jadi saya merasa keberatan dengan berita yang menyudutkan saya dan mencemparkan nama baik saya. Saya sudah membuat laporan kepada Dewan Pers dan melalui pengacara saya, Dewan Pers, dan kemungkinan setelah selesai Dewan Pers, saya akan melaporkan editor yang sudah alasan melaporkan editor yang sudah membuat
narasi membuat pokok berita seperti itu. Nah, karena saya itu sudah mencemarkan nama baik saya kepada ini sudah sampai di berita nasional. Bagaimana sedangkan rekan bisnis saya, teman-teman anak-anak saya, teman suami saya, saudara-saudara saya, itu banyak di SMS ke saya. Sampai juga kenapa sampai saya juga meminta untuk media cetak meminta maaf dalam 1x24 jam di medsos saya, Facebook saya. Karena dan begitu banyak juga saya mendapat dukungan dari teman-teman dan saya dapat menerima SMS, WA, SMS, telepon juga dari banyak pengacara. Mereka ingin membantu saya. Dalam hal ini sudah melanggar kode etik sebagai satu orang wartawan. Saya sudah dari 3 periode, saya sudah biasa berhubungan dengan media. Baru kali ini saya menemukan media yang saya rasa tidak profesional lagi dalam dan tidak beretika. Sedangkan dulu aja saya berteman dengan pemretnya Manado Post, contoh Pak Pak Budi. Mereka tahu dengan caranya seperti apa. Begitu juga dengan yang sudah diposo sekarang itu salah satu media pemret juga. Tapi mereka tahu cara-caranya seperti apa itu. Mungkin itu saya meminta untuk supaya masyarakat jangan berpikir bahwa saya ini ada korupsi. Dan saya juga akan menjelaskan bahwa saya menerima uang gaji itu melalui transfer rekening ke Bank Sulut dan tidak mengambil atau dulu memang kami dibayarkan dengan secara tunai. Dalam berbentuk tunai itu dicatat itu ada tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan lain-lain. Sekarang kami menerima gaji hanya itu global dan kami tidak tahu. Itu juga ditransfer dari rekening pemerintah. Bukan kami meminta ke mereka. Jadi kami menerima itu global. Itu silakan periksa rekening tabungan saya. Itu saya terima melalui Bank Sulut. Jadi jangan dikatakan bahwa saya ini koruptor. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dalam saat ini kami tegaskan bahwa kami hanya menyebut secara umum, kami tidak menyebut di 16 orang itu siapa-siapa, yang 6 orang yang sudah membayar siapa-siapa. Karena itu masih cukup untuk konsumsi penyidikan, belum dapat kami untuk ke publik. Jadi mohon rekan-rekan mas media memahami, karena ini masih strategi penyidikan, nama-nama kan 16 orang yang kami periksa, kemudian 6 orang yang sudah kembalikan, mohon maaf sementara ini belum kami dapat publikasikan. Pada waktunya nanti akan kami publikasikan sebagaimana mestinya. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Manado.